Banyak mahasiswa sudah bisa merumuskan bagaimana berbisnis yang menghasilkan yang besar, prospek pendapatannya banyak dengan modal yang kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian yang ketiga ini, bisnis dari nol sampai besar. Biasanya mahasiswa kesulitan dalam modal. Bagaimana sih cara-cara mencari modal bisnis itu? Kalau kita mau jadi pemula bisnis, memulai bisnis, jangan ngutang bank. Nanti belum kita ditagih sak bunganya. Langkah yang pertama, gunakan tabungan kita sendiri. Kita punya tabungan, manfaatkan itu untuk modal usaha kita. Mau bisnis apa? Sudah kemarin kita bahas ya. Kita bisnis sesuai dengan passion, kemudian cari referensi yang banyak, rumuskan yang terbaik. Modal itu kalau kita tidak punya memang harus mencari. Kita harus bekerja. Banyak orang yang bisa dapat duit. Nah, itu ditabung sedikit demi sedikit. Kerja yang bisa menghasilkan, maka tabung sebagian. Nah, karena tabungan itulah yang akan kita menjadi modal. Walaupun dari kecil. Sahabat muda, pastikan kita pakai modal sendiri. Maksimal kita kalau pinjam ke saudara, pinjam ke orang tua, jangan pinjam ke kreditur yang berbunga, sehingga kita akan terbebani banyak. Jadi kita yang bagus itu pakai modal sendiri. Kerja kumpulkan sedikit demi sedikit. Kemudian kita tentukan, kita mau bisnis apa, kumpulkan referensi, bikin rumusan yang terbaik. Sahabat muda, kita tidak butuh modal yang besar untuk memulai bisnis. Banyak yang sudah saya contohkan di bisnis plan atau rencana bisnis dengan modal kecil hasil yang besar. Banyak mahasiswa sudah bisa merumuskan bagaimana berbisnis yang menghasilkan yang besar, prospek pendapatannya banyak dengan modal yang kecil. Sekarang kan eranya sudah era informasi. Semuanya sudah tersedia. Kita tinggal bagaimana memanfaatkan semua yang ada, resources yang ada untuk dijadikan bisnis dan menghasilkan yang besar. Sahabat muda, modal kecil dengan hasil yang besar itu sudah saya sampaikan di konten yang lain, boleh dicari. Baik bisnis plan mahasiswa maupun konten secara keilmuan. Jadi, kita harus mulai dari yang kecil. Karena kita kalau langsung berbisnis dengan modal yang besar, kemungkinan gagal. Loh kok bisa? Lah sama saja kan seperti kita mau mengendarai mobil. Masih belum pengalaman langsung mengendarai sebuah truk, sebuah bus besar, semua mobil sport. Kan bisa gagal karena nyontor-nyontor. Kita harus mulai dari yang kecil. Artinya kita harus memulai dari yang bisa kita kendalikan. Jadi berbisnis itu harus dari modal yang kecil. Baru kita kalau sudah bisa mengendalikan, menjadi lebih besar sampai besar, itu bisa kita tingkatkan menjadi bisnis yang besar. Sahabat muda, cara modal yang berikutnya adalah laba. Bisnis itu menghasilkan keuntungan atau laba. Laba itu ada dua. Ada laba dibagi, ada laba ditahan. Laba yang dibagi itu maksudnya laba itu harus dinikmati, kita harus makan yang enak lah, habis kerja keras, ya enggak. Anak istri kita harus diberi kebahagiaan lah dengan hasil keuntungan bisnis kita. Tapi jangan lupa, sebagian labanya itu harus ditahan untuk mengembangkan bisnis. Laba yang ditahan ini, laba yang tidak dipakai ini, harus dijadikan modal agar lebih besar bisnisnya. Jadi, cara mendapatkan modal bisa dari sebagian dari keuntungan bisnis kita, yaitu laba yang tidak dibagi. Agar modal kita menjadi lebih banyak, bisnis kita menjadi lebih besar, sehingga nantinya diharapkan keuntungannya lebih besar lagi, penghasilannya lebih besar lagi. Baru kalau kita sudah mahir, dari modal yang kecil kita sudah mampu mengendalikan bisnis, kita kembangkan menjadi besar, baik dari laba yang ditahan kita menjadi bisnis yang lebih besar. Baru kalau kita ingin besar lagi pakai dana pihak ketiga. Jadi kalau kita sudah punya
aset bisnis yang menghasilkan, kita bisa tawarkan kepada investor. Nih loh, kita punya aset 100 juta atau 500 juta, hasilnya bisa 2 miliar, 3 miliar. Kita bisa jual kepada mereka 40%, saya jual setengah miliar misalnya. Tentu investor yang melihat bisnis kita menguntungkan, dia mau investasi. Tentu dia mau investasi sesuatu yang menguntungkan daripada ditaruh di bank, didepositokan, hasilnya tidak banyak. Kalau bisnis ini hasilnya banyak, dia mau investasi. Cara mencari modal dengan jalan menggunakan investor ini lebih baik daripada menggunakan kreditur bank. Baru kalau kita sudah semuanya dijalankan dan kita sudah betul-betul mampu mengendalikan bisnis dengan baik, tidak haram kita menggunakan hutang bank. Sepanjang hutang itu betul-betul berada dalam proses bisnis yang sehat. Kita sudah tinggal mengembangkan bisnis, hitung-hitungannya sudah masuk. Saya pribadi tidak suka dengan hutang bank karena memang saya tidak mau pusing hidup dunia sebentar. Setelah meninggal dunia mati, kita lebih baik bahagia saja. Walaupun tidak kaya raya, tidak apa-apa. Tapi sebagai pebisnis bisa saja dia memiliki ambisi yang besar. Sehingga untuk menutupi peluang bisnis yang besar ini, dia selain menggunakan investor sebagai penambah modalnya, dia bisa juga menggunakan modal yang berasal dari pinjaman. Dan kreditur tuh mau kalau bisnis kita memberikan keuntungan yang besar di setiap bisnisnya. Sahabat muda, itu langkah-langkah bagaimana kita mendapatkan modal. Jadi dimulai dari yang kecil, kalau bisa dari tabungan kita, maksimal pinjam ke saudara atau keluarga kita. Kalau nggak punya, kita harus bekerja dan mengumpulkan sedikit demi sedikit sampai bisnis kita berkembang dan besar. Semoga bermanfaat. Salam untuk Indonesia. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan updatean video yang akan datang.